A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Scale Up Rezeki yang rahmati Allah, alhamdulillah Allah masih berikan kita panjangan umur, masih berikan kita nikmat untuk masih bisa silaturahmi di audio ini ya. Di audio sebelumnya saya bahas tentang kelapangan dan kesempitan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bukan rezeki yang tidak ada, hanya dua hukum yang berlaku. Rezeki itu lapang atau sempit. Itu yang membuat dia jadi banyak ataupun sedikit. Dan kelapangan kesempitan itu berbanding lurus dengan sikap kita atau ketaatan kita kepada Allah. Maka saya tegaskan lagi, di audio yang kali ini saya membahas tentang 3 level rezeki. Nah, sejatinya Allah menjelaskan, dan ini berbanding lurus dengan 3 kategori manusia yang Allah ceritakan di Quran. Ada Allah nyebutkan ya ayuhan nas, berarti wahai orang-orang, wahai manusia. Ada namanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya kan? Terus ada panggilan untuk ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang-orang bertakwa. Ya kan? Nah, maka 3 hal ini juga yang mendetailkan lagi menjadi tingkatan rezeki kawan-kawan. Nah, sebelum sampai ke sana tentang 3 level rezeki yang Allah sampaikan di 3 golongan orang, yang 3 tingkatan manusia tadi, maka yang harus kawan-kawan pahami sebenarnya rezeki itu, ya kan, kalaulah tergantung lebih detailnya lagi, seorang manusia, setiap di antara kita punya 3 waktu dalam kehidupan. Boleh dibilang kan 3 kategori membagi waktu 24 jam itu jadi 3 kategori waktu. 8 jam orang buat tidur, 8 jam buat kerja, dan 8 jam buat lain-lain. Nah, seringkali kita berpikir rezeki yang kita sering persepsikan dengan harta itu terletak pada 8 jam saat kita bekerja. Sehingga energi bekerja ini kita keluarkan habis-habisan. Tapi faktanya coba jujur dalam hati, tanyakan dalam diri kita, apakah kita yang sudah menghabiskan waktu habis-habisan untuk bekerja ini mendapatkan rezeki yang berlimpah? Sebagian besar yang saya temui ternyata tidak. Demikian juga saya. Kalaupun ada, dia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia upayakan, tidak melebihi daripada itu. Maka ternyata rezeki itu terletak di 8 jam yang lain-lain tadi. Yang bisa jadi, kan 8 jam udah tidur tuh kawan-kawan, 8 jam kerja. Nah, padahal mungkin ada 8 jam yang ketiga, yaitu kita pakai buat ibadah, memuliakan orang tua, ya kan, mendampingi anak dan istri, bersilaturahmi, datang ke majelis ilmu. Bisa jadi disitulah scale up rezeki sebenarnya. Maka waktu itu yang harus kawan-kawan scale up. Siapa contoh konkret nyatanya? Ya Rasulullah, para sahabat. Nah, dan sunatullahnya adalah menjadikan siang ya siang, menjadikan malam ya malam. Oke? Waja'alna naumakum subata, kami jadikan malam untuk mau beristirahat. Waja'alna laila libasa, ya kan, malam sebagai untuk kamu untuk istirahat, dan waja'alna nahara ma'asa, siang untuk kamu mencari penghidupan. Jangan kebalik, jangan siang malamnya siang. Itu yang membuat kita melanggar sunatullah. Nah, maka perlu sahabat pahami, orang-orang beriman, manusia kebanyakan masuk di kategori 3 kategori pertama, yaitu rezeki yang dijamin Allah. Rezeki dijamin Allah ini di mana surah Hud di surah 11 ayat ke-6 Allah sudah sebutkan kan, binatang melata pun dapat jatah, ya kan. Apa itu rezeki yang dijamin Allah? Yaitu makan, rezeki jodoh, dan maut. Kok maut rezeki, Bang? Iya, karena dari maut itulah kita bisa menjadi pintu masuk kita menuju surganya Allah, yang insya Allah masuk surga. Nah, maka kawan-kawan, makan, maut, jodoh ini rezeki yang sudah dijamin Allah. Dan syarat rezeki yang dijamin Allah ini, syaratnya adalah gak pakai syarat.
Contoh, makan nasi lauk tempe, memang rezeki yang kita ini. Tapi karena kita pingin makan sate kambing, itu yang membuat kita capek dan berjuang. Jodoh, udah pasti wong, Allah janji kok di surah An-Naba surah ke-78 ayat 8, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kamu berpasangan. Oke? Lantas kenapa Anda belum dapat jodoh? Karena kita pilih-pilih. Dan saya merasakan kawan-kawan, di episode ketika saya sempat batal untuk melangsungkan akad nikah, memang Allah cabut cinta itu karena mungkin maksiat dan dosa yang saya kerjakan. Akhirnya waktu itu saya mengalami episode kegalauan karena yang saya pilih, saya sempat memaksakan Allah, ya Allah buka hatinya, ya Allah balikkan dia, ya Allah jodohkan dia sama saya. Begitu doa saya, dan itu membuat saya sakit, capek, lelah, kecewa. Sampai saya ganti doa saya, ya Allah saya mau menikah ya Allah, terserah dengan siapapun, yang penting wanita. Catat ya, nanti salah pula ya kan, yang penting wanita ya Allah, karena tidak ada alasan untuk saya menunda ibadah. Nah karena itu yang channel doa yang saya lakukan kawan-kawan, atas izin Allah, Allah takdirkan saya ketemu sama istri saya Kak Mira. 2 pekan kami kenalan, ta'aruf, langsung dilamar. 2 bulan saya menikah dengan kondisi tidak punya apa-apa waktu itu. Dan hari ini atas izin Allah kami cukup sangat bahagia, bukan lagi cukup, sangat bahagia. Allah karunia kehidupan yang lebih dari cukup nikmat yang saya rasakan hari ini. Itu dia buat para jomblo rahimakumullah, termasuk rezeki maut. Jadi syarat rezeki yang pertama ini, rezeki dijamin Allah, nggak boleh pakai syarat bos. Nah yang kedua, rezeki yang dipaksakan. Oke, belum pantas penghasilan kita 3 juta, tapi gaya hidup kita, karena kita baru dipromosikan jadi manajer, akhirnya setan masuk melalui pintu gaya hidup. Yang tadi biasa makan di warteg mulai di kafe. Yang belum pantas punya rumah di komplek ini, komplek elit lah misalkan, ataupun ini, maksakan diri karena kita merasa gaji pokok 3 juta, kalau sama tunjangan 5 juta, mulai merencanakan sesuatu di luar kapasitas. Bukannya beli rumah, ngutang rumah, belum sanggup sebenarnya bayar cicilan. Oke, dengan cicilan 2 juta kadang kita paksakan. Belum sanggup beli mobil, kita paksakan ngutang mobil. Bukan beli mobil sebenarnya, ngutang mobil kok. Nah, ini yang membuat kita capek dan lelah sebenarnya. Saya juga pernah jadi pelaku di episode itu. Karena tuntutan profesi waktu itu harus kelihatan keren, maka saya nyicil mobil dan nyicil rumah. Yang terjadi enaknya cuma 2-3 bulan di awal, berikutnya 4-3 tahun ke depan saya berjuang mati-matian hanya untuk melunaskan kawan-kawan. Nah, ini jadi rezeki yang dipaksakan. Kalau sudah terlanjur gimana bang? Ya bertobatlah dan minta pertolongan Allah. Yang ketiga, rezeki yang diupayakan. Ini bukan jadi standar untuk dapat sesuatu. Perannya ikhtiar bukan mendapatkan rezeki atau tidak, melainkan lebih kepada memastikan bentuk dari rezeki. Nah kayak gitu loh, kesalahan orang tuh kayak gitu. Bentuk rezeki itu ya karena ikhtiar. Nah rezeki yang diupayakan nih, kalau dalam dunia motivasi, be kali do sama dengan have. Be itu adalah pengetahuan, knowledge yang kita punya, dikali do itu adalah actionnya sama dengan apa yang kita miliki. Nah artinya inilah namanya ikhtiar, ya kan? Misalkan karena kita pernah sekolah di ilmu manajemen S2, jadi wajar kita jadi seorang manajer. Dikalikan actionnya sesuai, maka kita dapatkan setara hidupnya. Sebagaimana janji Allah di surah An-Najm ayat 39, tidaklah manusia itu mendapatkan apa selain apa yang dia upayakan, dia usahakan. Maka kawan-kawan semuanya, nah 1, 2, 3 rezeki ini, rezeki yang dijamin, rezeki yang dipaksakan, rezeki yang diupayakan, ini rezeki manusia kebanyakan. Jadi nggak salah dong dia manajer karena dia sekolah di mana S2 manajemen, nggak salah dong dia jadi profesor karena dia S3, nggak salah dia jadi dokter. Itulah rezeki diupayakan kawan-kawan. Oke, dan rezeki ini kalau boleh disederhanakan, nggak pakai iman pun dapat, dan ini berlaku untuk seluruh manusia. Karena ada dokter yang mungkin non muslim, atau mungkin dia tidak beriman kepada Allah tetap kaya, karena emang Allah janjikan. Jadi kalau kawan-kawan tanya kenapa ada yang kaya, ada sukses, ya memang garansi Allah kayak gitu loh. 3 level rezeki ini.
dijamin, dipaksakan, dan diupayakan. Nah, naik. Berikutnya, level rezeki orang-orang beriman. Allah, kalau saya boleh sederhanakan, ada 3 tingkatan juga. Pertama, rezeki yang diminta. Karena setiap orang beriman, kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 186, berdoalah kepadaku, kata Allah. Maka, ya kan, jika engkau terus beriman dan berbuat baik, akan aku kabulkan. Nah, maka ini rezeki yang diminta. Makanya kita berdoa kepada Allah, kawan-kawan. Dan tidak ada yang doa dikabulkan, hanya bicara cepat atau lambat, sesuai dengan bagaimana sikap kita kepada Allah. Oke. Yang kelima, rezeki yang ditransaksikan. Contoh, sering kita dengar kalau ngamalin sholat duha, kalau ngamalin puasa, sedekah, karena ada amalan yang kita kerjakan Allah balas. Contoh kayak sedekah, kan Allah janji di Al-Baqarah 261 dibalas Allah. Terus level berikutnya, kalau tadi yang pertama rezekinya, ini rezeki yang dijanjikan. Oke, rezeki menikah, rezeki punya anak. Nah, rezeki urus anak yatim. Nah, ini butuh level iman. Nah, maka apa sih level iman? Ya, percaya sepenuhnya sama Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada qada dan hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi setelah rezeki di tahapan manusia, yang kedua rezeki orang beriman. Kalau lebih sederhana lagi, kalau rezeki tahapan manusia itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau level beriman nih, kalau yang tadi 1 dapat 1, kalau yang beriman usaha 1 bisa dapatnya 2. Nah, kayak gitu. Tapi yang amazing di tahapan ketiga, yaitu rezeki untuk orang-orang bertakwa. Di mana rezeki orang-orang bertakwa ini? Pertama, yaitu rezekinya orang-orang bersyukur. Karena kata Allah, siapa yang bersyukur akan aku tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Maka hati-hati dengan jebakan konsekuensi logis. Memang benar, saat ini mungkin lagi corona, mungkin kita kena PHK, mungkin kita usahanya lagi serak, mungkin order lagi macet. Tapi hati-hati, ingat ayat Allah yang satu ini. Kalau kawan-kawan bersyukur, maka yang terjadi teman-teman, Allah punya skenario yang lebih baik untuk mendatangkan rezeki. Tapi kalau ini justru membuat kawan-kawan berkeluh kesah, maka yang terjadi bukannya tambah baik kondisinya, justru malah tambah buruk. Itu ya. Berikutnya rezeki di level orang bertakwa ini karena pengabdian. Nah, ini pengabdian nih banyak hal. Saya melihat guru-guru saya yang mendedikasikan dirinya jalan dakwah, yang ngurusin anak yatim, yang ngurusin duafa, ada yang ngurusin bencana sosial, yang di pondok mengabdi, selalu punya rezeki-rezeki yang unik. Nah, begitu kawan-kawan. Dan yang terakhir adalah rezeki yang tertinggi untuk orang bertakwa ini, rezekinya orang-orang bertobat, rezekinya orang-orang yang beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Tuhanmu maha mengampuni. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan turunkan hujan yang sangat lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dia akan lipat gandakan harta dan anak-anakmu. Wa yaj'alakum jannatin, kasih kebun. Wa yaj'alakum anharu, kawan-kawan. Ternyata level tertinggi rezeki itu terletak kepada penghambaan seorang hamba yang datang dengan permohonan ampun dengan jalan tobat. Makanya Allah tegaskan lagi di surah Al-Baqarah ayat 200-22 di kalimat terakhirnya. Kalau kawan-kawan lihat di penggalan Al-Baqarah 222 ini, innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat. Nah, jadi kawan-kawan semua rahmati Allah, silakan teman-teman mau menjemput rezekinya lewat pintu mana dan pingin level yang mana. Itu kenapa saya ngelihat dan mendapati setiap orang-orang yang habis hijrah terus dia misalkan datang ikut kelas saya sama Kak Mira, diklik itu, terus karena diklik outputnya kita ajak mereka untuk bertobat, selalu saya mendapatkan banyak testimoni, baik yang dapat keturunan, baik yang rujuk rumah tangganya, baik yang bisnisnya melesat, hutang ribanya lunas. Ternyata dijemput dengan pintu taubatan. Kok gak nyambung ya taubat dengan ini, dengan dapat? Memang begitulah algoritma Quran. Kalau yang nyambung itu skripsi, bukan Quran kawan-kawan. Apa hubungannya taubatnya Nabi Adam dengan ditemukan, diperjalankan dan dipertemukan di Jabal Rahmah? Apa hubungannya tobatnya Nabi Yunus dengan dikeluarkannya dalam perut ikan? Tapi itulah level tertingginya kawan-kawan, dan begitulah program yang Allah ciptakan di Quran. Nah, tinggal kita mau ikuti apa enggak, gitulah kawan-kawan semua rahmati Allah. Nah, maka sekali lagi ada 3 tipe makhluk Allah tentang bab rezeki ini. Pertama tipe manusia, nas. Yang kedua tipe amanu, beriman. Dan yang ketiga bertakwa, tatakun, ya kan? Mukminun, orang-orang bertakwa. Nah, kawan-kawan tinggal pilih mau jemput yang di mana. Tapi saya berdoa dan berharap yang mendengarkan ini Allah hamba-hamba Allah dikasih kecerdasan dan memilih jalan pertobatan, sehingga ini mendatangkan banyak sekali hujan pertolongan dan hadiah dari Allah kepada kawan-kawan semua. Begitu teman-teman, selamat praktek. Selamat terus mengejar Allah dengan ampunan. Karena ampunan itulah yang menghadirkan banyak pertolongan. Nanti saya detailkan lagi di audio berikutnya. Terima kasih. Yang lebih dari Allah, yang kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.